Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 26 ayat 19 sampai 21 dengan judul Fondasi yang tak tergoyahkan, Penebusan Kristus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat 10 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya untuk kedua pasaknya. Juga engkau harus membuat 20 papan untuk sisi kedua dari kemah suci di sebelah utara, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Saudara, dalam Keluaran 26 ayat 19 sampai 21, Allah memerintahkan untuk dibuatkan alas atau fondasi dari perak untuk menopang papan-papan tabernakel. Setiap papan memiliki 2 tenon atau bagian kayu yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang pada papan lain sehingga membentuk sambungan yang kuat dan masing-masing masuk ke dalam 2 alas perak. Satu alas membutuhkan 1 talenta perak seberat kurang lebih 34-42 kg. Dan ini menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Dalam Alkitab, perak sering dikaitkan dengan penebusan. Seperti dalam Bilangan 18 ayat 16, yaitu ketika penebusan anak sulung ditetapkan dengan 5 shikal perak. Hal ini mengajarkan bahwa dasar berdirinya kemah suci, tempat hadirat Allah, adalah karya penebusan. Saudara, secara tipologis, perak melambangkan penebusan yang digenapi di dalam Kristus. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sehingga hubungan manusia dengan Allah berdasarkan penebusan Kristus. Penebusan Kristus terjadi melalui kematiannya di kayu salib yang melayakkan kita sehingga status kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang dibenarkan. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Roma 3 ayat 24. Jika penebusan dijadikan dasar hubungan, maka kita bukan lagi musuh Allah, melainkan anak-anak Allah. Hal ini dapat kita baca kembali dalam Galatia 4 ayat 4-7. Status baru ini membawa kita ke dalam proses pengudusan, di mana hati kita, pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita akan terus diubahkan sehingga semakin serupa dengan Kristus. Saudara, seperti alas perak yang dijadikan fondasi untuk kemah pertemuan dengan Allah, mari sadari bahwa dasar hubungan kita dengan Allah adalah penebusan Kristus. Dan karena itu, mari datanglah dengan hati yang penuh ucapan syukur, bukan dengan rasa bersalah karena mengingat dosa-dosa kita. Ucapan syukur akan menguatkan keyakinan bahwa pengampunannya nyata, sehingga kita memiliki keberanian untuk mendekat kepada Allah. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah akan menumbuhkan iman yang teguh kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kesadaran akan penebusan Kristus sebagai fondasi hubungan kita dengan Allah mengubah cara kita membangun hubungan dengannya? Mari sadari dan datanglah ke hadapannya dengan ucapan syukur dan sukacita senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan jika kami bangun dengan segar pagi hari ini, tapi karena kami tahu penyertaan Engkau di sepanjang malam Tuhan di dalam tidur kami. Kami bersyukur juga untuk firman yang sedang Engkau berikan kepada kami, mengingatkan kami Tuhan akan hubungan kami dengan Engkau yang didasarkan pada penebusan Kristus di kayu salib. Karena itu mari terus ajar kami, ingatkan kami untuk dengan penuh keberanian kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak lagi datang dengan rasa bersalah, rasa tidak layak Tuhan. Kami datang karena Engkau sudah menebus kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada-Mu Tuhan
kapanpun Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, mari kami juga mau meminta Engkau menolong kami Tuhan di dalam setiap aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Dan kami tahu bahwa di dalam setiap aktivitas tersebut Allah menolong dan menyertai. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.